Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Umi Geni di video pembelajaran kita hari ini. Nah, kali ini kita belajar BMR Budaya Melayu Riau bab terakhir, yaitu tentang Selembayung. Sebelum belajar, Ananda Umi jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Ananda Umi mendengar kata Selembayung? Nah, bagi Ananda Umi yang tinggal di Riau, pasti pernah mendengar kata Selembayung kan? Kira-kira apa itu ya Selembayung? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Jika Ananda Umi nantinya berkeliling kota Pekanbaru, lalu Ananda Umi melihat gedung-gedung yang ada di Pekanbaru. Coba pandang ke bagian ujung atap pada bangunan, ada terlihat sesuatu yang bersilang. Nah, itulah Selembayung. Selembayung disebut juga Sulobayung dan Tanduk Bayung. Biasanya diletakkan di ujung atap atau perabung rumah Melayu. Selembayung diberi ukiran pucuk pakis atau pucuk paku, yaitu tanaman liar yang banyak terdapat di tanah Melayu. Perlu Ananda Umi ketahui, Selembayung hanya boleh diletakkan pada rumah dan bangunan. Hal ini bertujuan karena Selembayung melambangkan kehormatan dan marwah penghuninya. Oh iya, Umi punya info penting. Selembayung dari Riau ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2017. Ternyata tidak semua tempat yang boleh dipasang selembayung. Nah, ada beberapa tempat selembayung tidak boleh dipasang. Yang pertama, seperti pos sapam, tiang pagar, WC, kolam renang, tempat sampah, dan lain-lain. Jenis ukiran pada selembayung itu ada beberapa jenis. Nah, berikut Umi tampilkan. Yang pertama ada namanya selembayung lebah bergayut. Nah, biasanya letaknya harus di atas ya, yaitu di atas cucuran atap rumah. Yang kedua ada jenis itik sekawan. Nah, letaknya di tengah dinding rumah tapi di bagian luar. Yang ketiga ada jenis tampuk manggis sebagai motif kain songket dan baju kebaya. Nah, jadi untuk jenis tampuk manggis ini letaknya di kain, baik di kain songket ataupun di kain baju kebaya orang-orang Melayu Riau. Yang keempat ada jenis telingkai pucuk. Nah, telingkai pucuk ini digunakan sebagai kain songket, motif kain songket, dan juga ada digunakan sebagai dinding rumah atau motif untuk dinding rumah. Yang kelima ada jenis tajuk putari. Nah, sebagai motif batik, kebaya, dan baju kurung ya. Terakhir ada jenis bunga kundur. Nah, bunga kundur ini juga dijadikan sebagai motif batik, kebaya, dan baju kurung. Nah, itu jenis-jenis dari selembayung ya. Ada yang digunakan untuk atap, ada yang digunakan untuk dinding, ada yang digunakan untuk baju kebaya ya. Nah, selanjutnya Arab Melayu mengenal dan membaca kata bunyi ai ya. Kita sudah belajar ada huruf ai, kata ai yang berbunyi ai diberi dua ilah huruf ya dan alif. Sudah kita pelajari.
minggu yang lalu. Oke, silahkan dibaca bukunya, didengarkan video pembelajaran Umi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.